urus hidup kau. 21 tahun lamanya kau dibuang sama ibu kau dari bayi karena ayah kau tidak tanggung jawab di saat ibu kau hamil. Gak gitu ceritanya. Seharusnya lu mikir, cari tahu ibu lu di mana, masih hidup atau udah mati. Jangan kau bikin perkara, kau fitnah-fitnah sil terus, fitnah-fitnah orang terus. Hidup kau aja nggak becus. Anjing kau ini. Preti, pura-pura jadi preti, pakai suara-suara apa, suara konket. Giliran suruh on cam di HP, di WA kagak berani. Di TikTok kagak berani, di WA kagak berani. Kalau memang preti, tunjukin bener-bener preti yang sebenarnya. Dari cara bicara preti aja nggak sesuai dengan cara intonasi. Paham? Kau pikir gue orang bodoh? Kau ini mafia, Abil. Kau ini Mamat, kau ini mafia, Mamat. Kau ini mafia, kau ini salah satu sindikat mafia. Jangan kau pikir aku bodoh. Kau ini dibayar dengan berapapun. Kau ini sindikat. Gue tahu otak permainan kau. Kau mau nyari data diri gue kan? Tapi kau nggak pinter. Kau masih bodoh. Tapi gue nyari data lu, budah kan? Mendingan lu urus hidup lu yang ditinggal dari bayi sama ibu kandung lu. Dibuang sama ibu kandung lu karena merasa malu dalam keadaan hamil. Suaminya nggak tanggung jawab. Sadar diri lu. Bukan dari bayi, saya itu dari umur 9 tahun. Ya harusnya lu sadar. Sadar dengan hidup lu. Lu di situ aja lu sekarang tinggal pura-pura jadi preti. Lu aja numpang sama orang itu, ditampung sama orang, yaitu sama si Nat. Hah? Semoga ibu saya itu kamu gitu. Jadi dasar orang bodoh. Jadi saya itu bisa. Dasar orang tolol kau ini ya, banyak bohongnya. Oh jadi gue paham sama ini ya. Lu ngedeketin Sil karena lu butuh kasih sayang. Hebat banget. Tapi cara main lu tuh bodoh. Kau fitnah-fitnah dia, kau tuduh-tuduh dia. Jahat, tahu gak cara permainan kau itu jahat. Sadar, berubah. Aku ada tuduh dia. Enggak. Gue tanya sama lu, Bil. Abil. Abil. Abil, gue tanya sama kau. Kau itu ngaku-ngaku preti. Kau di dunia TikTok tidak mau on cam, di dunia WA pun tidak mau nunjukin wajah kau. Gimana orang mau bisa percaya? Sekarang saya kenal sama tanteku di dunia TikTok gitu. Jadi kita kan kenalnya Kau di WA aja nggak berani nunjukin muka kau, gimana bisa percaya? Sekarang gue tanya, oke, terserah lu, gue udah tahu lu preti itu Abil dan nama lu Mamat yang sebenarnya gue udah tahu, Muhammad Rahmat. Oke, gue tanya sama lu, nama saya bukan itu tante. Lu mau bohong mau apa terserah. Oke, sekarang gue tanya sama lu, kenapa kau jahat sama Sil? Gue tanya, apa tujuan kau bisa jahat sama Sil? Apakah kau dibayar sama Natasha atau gimana? Untuk kau fitnah Sil, kau tuduh-tuduh Sil, lalu kau serang Sil. Tidak jahat sama dia. Demi Allah lillahi ta'ala, saya tidak ada niat jahat atau apapun. Tidak ada, tante. Tidak ada memfitnah dia. Bahkan untuk menceritakan curhatan dia ke orang, saya tidak pernah, tante. Kenapa kau selalu pakai akun fake? Kau fitnah Sil, kau tuduh-tuduh Sil. Ada, tante. Demi Allah, sumpah lillahi ta'ala, aku tidak pernah melakukan kayak gitu. Demi Allah, nggak pernah. Demi Rasulullah, aku nggak pernah pakai akun fake kata-ngatain dia ataupun mujud-mujud dia. Demi Allah tidak. Kau itu 21 tahun dari kau kecil udah dibuang sama ibu kau. Harusnya kau berubah, bukan kayak gini. Makin jahat hidup kau.
makin jahat hidup kau. Harusnya berubah. Kau bukan anak kecil lagi, Mamat. Itu juga nggak apa-apa. Emang kenyataannya saya memang belum jumpa sama orang tua saya, tapi semoga Ya harusnya kau berubah. Dari kecil kau kurang kasih sayang orang tua, ibu bapak. Harusnya kau berubah. Bukan kau makin jadi belangsak hidupnya. Kau aja numpang hidup di tempat. Kau masih untung ditampung sama orang tinggal di rumah itu. nggak ada tante, nggak ada. Aku tuh kerja bagus-bagus. Aku kerja, bahkan aku kerja sama bapakku tante. Sekarang gue tanya lagi. Apa maksud dan tujuan kau jahat sama Sil? Aku sudah bilang tante, demi Allah lillahi ta'ala, aku tidak pernah hujat dia, fitnah dia, caci maki dia, atau memfitnah atau apapun, jahat, tidak pernah. Tidak Awas pernah, ya. tidak pernah. Aku tegesin sama kamu ya, awas. Sekali lagi aku dengar kamu jahat sama Sil, kamu fitnah Sil, kamu tuduh-tuduh Sil lagi. Kau harus berhadapan sama saya. Oke? Kasihan tahu nggak? Si Sil itu udah banyak kau fitnah-fitnah, udah banyak kau tuduh-tuduh. Kau serang-serang nyuruh orang. Kasihan. Kalau kau nggak mau dibantai sama diri gue, jangan jahat sama orang. Gue paling benci kalau orang udah jahat. Tidak ada seperti itu tante. Tante jangan hanya berbicara tanpa ada bukti. Mana buktinya tante? Kalau aku tuh ada nyuruh orang, kalau aku tuh ada fitnah orang atau pakai fake, buktinya mana tante? Buktikan. Kamu berdosa, serius berdosa besar kamu. Aku nggak tahu lagi hitungan dosa kamu seperti apa. Kalau kamu nggak jahat sama Sil, jelasin sama Sil di Komal. Orang, kamu mengarang. Berani nggak? Saya tahu kalaupun kamu tuh bajer, kamu pasti punya hati nurani walaupun Bajar, kau ini dibayar berapa sih sama si Natasha? Hah? Kamu punya anak, punya keluarga, ya kan? Dibayar berapa sama Natasha? Seperti ini, apakah kamu tuh nggak kasihan? Coba seandainya kamu di posisi orang-orang yang kamu hujat, kamu hina, kamu fitnah. Seandainya kamu di posisi mereka, kayak mana? Kamu dibayar berapa sama Natasha itu mafia skincare itu? Coba kayak mana? Gue tanya, dibayar berapa sama si Natasha mafia skincare itu? Seandainya kamu berpindah Hah? posisi, Mau ku bongkar semuanya si Natasha itu siapa? Dia itu bukan mafia lagi. Bahkan dia ketua mafia. Sekarang gue tanya sama kau, yang fitnah kau itu siapa? Yang sekarang gue tanya, yang fitnah itu siapa? Apakah Sil atau diri kau? Sekarang begini, kamu pernah nggak dengar dari kesaksian aku, dari telinga kamu sendiri? Kamu mendengar aku berbicara yang tidak baik, dan kalaupun kamu mengatakan aku menyuruh orang, buktikan mana? Sekarang gue tanya, pertanyaannya Abil, Preti alias Mamat, Surahmat. Gue tanya, yang fitnah itu, apa kebenaran yang fitnah itu? Apakah diri kau yang sering fitnah Sil, ataukah diri Sil yang suka fitnah kau? Ya jelas terbukti. Terbukti gimana? Coba jelasin. Ya, mereka tidak ada bukti mengatakan aku tuh VCS, ketemu sama cewek. Bahkan aku dituduh minta uang sama siapa. Padahal sebenarnya aku bekerja. Aku udah cukup malu. Aku tuh malu. Aku tuh menganggap, aku pikir ketika aku curhat cerita kan, kita ibaratkan kakak kita kan, kan. Jadi kita cerita, kita apa, tapi cerita kita, curhatan kita dipublikasikan. Aku malu, sampai aku dihina-hina terkait dengan sempak dan sebagainya. Aku malu. Ya kamu harus jelasin dong, kalau kamu merasa difitnah, kamu ngomong dong, temuin Sil. Aku malu. Jelasin. Aku malu dikata-katain, aku malu. Suara rekaman aku dipublikasikan sama hasil dipublikasikan di publik, aku malu. Aku malu. Dia cerita curhat sama aku tentang keluarganya, aku tak pernah publikasikan. Aku menjaga rapat-rapat urusan pribadi dia. Tapi ketika aku yang cerita direkam diam-diam kemudian dipublikasikan, sekarang yang jahat siapa? Aku malu. Kamu gak ngerasain di posisi aku malu seperti Oke, sekarang gini, kalau memang kau merasa difitnah,
sama Sil, bukan Sil yang difitnah sama kau. Udah, stop, akhiri yang namanya perseteruan ini, stop, akhiri yang namanya pertengkaran ini, huru hara ini. Gue peringatin satu hal, kalau kau masih ganggu-ganggu Sil lagi, kau berurusan sama gue. Oke? Kamu salah bicara itu sama saya. Kamu salah bicara itu sama saya. Saya itu awalnya diam, tapi ketika rekaman saya diputar, kemudian saya dihina saya Pak Bolong lah, dihina saya inilah, dihina saya itulah. Kamu kira yang hina saya cuma satu orang? Tidak, satu komal itu. Kawan-kawan Desil semua hina saya. Kamu coba di posisi saya. Saya selama ini tidak pernah untuk melawan karena saya hargai dia ibu-ibu. Saya nggak pernah mau jahat sama ibu-ibu. Saya tetap hargai yang namanya ibu-ibu. Tapi masa saya diam aja terus-terusan? Boleh saya klarifikasi, boleh saya bertanya fitnah itu, karena itu tidak benar. Kamu nggak ngerasain ini bukan lagi permainan yang bisa kamu olah, tidak. Ini bukan permainan yang bisa kamu olah. Saya juga punya perasaan, saya manusia biasa. Saya tidak pernah punya masalah sama kamu. Karena kamu ketika ikut campur dan menekan saya, kamu nggak tahu di posisi saya seperti apa. Ya kalau lu nggak salah, kenapa lu harus diam? Kenapa lu harus kabur? Aku nggak ada kabur. Justru aku beberapa hari ini aku coba untuk klarifikasi, nelpon Pak Sukarman depan publik karena aku difitnah minta uang rokok Pak Sukarman. Aku telepon depan publik Pak Sukarman. Aku udah malu deh, serius. Masalahnya, Preti, masalahnya Abil, harusnya kamu tuh sadar, berubah. Kalau orang jahat, Preti, dengerin dulu Preti, Abil, kalau orang jahat sama kau, kalau memang itu fitnah, kamu harus bisa mengklarifikasi dong, bikin step up, bukannya kamu lancar berbicara. Seorang Preti itu kan kencang, pintar katanya. Masa iya menjelma menjadi Abil, tipe orang yang berbeda? Kau mau mengkelabui banyak orang dengan dua suara yang berbeda, karakter, sifat. Tidak bisa buat nyonya besar. Saya itu bukan Preti itu udah ada jumpa sama orang di TikTok juga. Demi apa? Sekarang aku tanya satu kali lagi. Demi apa kalau Preti itu bukan kau? Berani bersumpah apa? Ya, jaminannya? Saya ucapin ya Bismillahirrahmanirrahim. Kamu dengar ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bersumpah bahwa diriku bukanlah Preti lillahi ta'ala. Kamu ketika orang sudah seperti ini, kamu tetap tekan dosa bukan lagi ke saya tapi ke kamu. Lalu si Preti itu siapa? Ya kamu. Si Preti itu tidak siapa-siapa saya. Saya kenal sama dia demi Allah itu di kasus Bina Cirebon. Saya hanya membantu dia pada saat itu. Dan saya lihat dia orangnya lucu. Ada kawan saya yang komalnya itu saya bantu supaya bisa. Enggak, dia itu atas dia lah gitu kan. Aku dekat karena awalnya dari anaknya, nggak ada yang menyodorkan itu, nggak ada. Kalau mau tanya Mam PH-nya, keluarganya aja nggak pernah nanyain sama aku, kenapa kalian yang sibuk kan gitu loh Kak. Benar-benar. Nah aku tuh penasaran, ini keluarganya seperti yang lain ya, baik-baik sama aku apa, nggak ada yang pernah menanyakan satupun kenapa kalian. 1.000 rupiah pun aku tidak pernah memakan uang itu. 1.000 rupiah. Dan intinya uang itu buat apa, buat siapa ya PH-nya ya bisa menjelaskan. Nah, sekarang gue tanya, kau ini apa yang dipertanyakan orang-orang tentang 4M itu? Kau maling-maling 4M itu benar atau enggak? Kalau benar Kak, nggak mungkin aku muncul-muncul. Aku nggak benar. Datang ke rumahku besar, rumahku banyak juga di Bandung, datang. Sudah aku kasih alamat ke mereka semua. Sudah datang, satu pun. Kenapa nggak keluarga Niki yang laporin aku? Tolong laporin aku. Itu aja. Iya bener sih, kalau dipikir-pikir yang bersangkutan aja ya. Laporin, makanya aku bilang sama PH-nya. Laporin. Berdasarkan apa kalian untuk mencariku? Iya ya, harusnya kalau memang 4M itu bener-bener apa sih jadi bahan gunjingan itu heboh. Oh seorang Becky maling 4M itu ya kan.
Kenapa nggak PH-nya langsung ya kan? Ya makanya bagi aku no comment lah kalau hal itu ya. Tapi kalau seandainya dan aku sudah kasih tahu sama orang dan PH aku berapa orang PH juga, dan aku pun tidak ada satu sama sekali megang itu cuan, megang itu seperti M itu nggak pernah megang, nggak pernah. Iya, makanya aku tuh kok si Becky ini jadi penasaran juga, Kak. Dia jadi digoreng-goreng, jadi bahan Orang banyak bilangin aku Kak, aku ngontrak ya, aku mau beli rental, aku pas bahkan orang wartawan pun yang tidak mau mengeksposku, tidak mau orang-orang yang pernah membela-belaku, tidak pernah aku bayar juga datang ke rumahku Kak. Makanya motot-motot di mana usahaku supermarket puluhan Kak. Iya, benar-benar. Supermarket puluhan. Iya, Niki benar. juga minjam dong sama gua. Kalau kakak tahu udah buktinya ada sama aku. Jangankan sekian duitnya, gua nggak seburuk yang mereka biayangin. Terus gua bagi-bagi duit setiap bulan, gua bagi-bagi duit itu pun dari 2023. Gua pemain skincare juga. Gua pemain skincare juga. Gua mampun sama orang juga, tapi nggak seperti hebat orang lain. Tapi aku mainnya di belakang. Iya, benar. Mainnya di belakang, intinya ya jual barang apa segala macam gitu. Iya, benar juga sih. Aku punya apotik, aku punya herbal, aku supermarketku Cirebon, Padang, Palembang, Jakarta, Garut, Sukabumi. Ayo datang ke sini. Kenapa kalian bilang aku ini lariin uang? Kalau baik-baik Niki sama aku bisa bantuin dia. Untuk narik itu uang kemana dikasih, buat apa itu? Intinya uang yang dikasih itu buat apa? Itu aja dia tanyain, buat apa sih? Kenapa Niki bikin dia salurannya? Aku maling, aku OP, hidung aku dengan uang itu, aku beli tas, aku nggak diundang sama Usman pergi ke wisudanya. Ada buktinya sama aku, wisuda itu diundang. Kalian yang nyari aku, bukan aku yang nyari kalian. Gitu loh. Jadi intinya bagi aku tidak akan menceritakan kronologinya. Ketika nanti misalkan mungkin besok lagi atau apa, Nikinya pasti akan keluar. Iya, Ayo kita betul. perang. Dan aku pertanyakan sama lu. Gitu. Itu aja sih. Kalau kalian hanya untuk lapor-laporin, kenapa? Kenapa nggak kalian laporin? Kenapa teriak-teriak? Kalian tahu nggak perjuanganku seperti apa? Waktuku, perjuanganku, materiku. Kalian tahu. Kalian sebagai penonton hanya berkoar-koar menceritakan Niki, wah, ya sudah. Bagiku, ya sudah. Kalian berbuat seperti itu, aku nggak kurang Kak. Malah aku bertambah baru. Kemarin aku dapat hadiah mobil 2 Kak dari pabrik. Kalau Kak tahu posting-posting Facebookku, kenapa orang-orang yang lantap-lantap besar-besar, yang seperti siapapun nggak ada yang ngejatuhinku. Malah dia ngerangkul aku, datang dia ke rumahku. Silakan dari Jakarta, dari mana, silakan datang. Tapi nggak ada ya. Kalau orang bilang ada papi juga, nggak ada itu. Orang bilang kesini nggak. Tapi orang-orang yang pernah aku kenal, orang-orang itu ya silakan datang. Aku liatin. Kalau seandainya aku dilaporin, ini handphoneku periksa aja sendiri. Dari mana datangnya ini? Benar. Aku jabanin Kak. Nggak apa-apa, nggak salah. Nih lawan beratnya aku adalah Niki. Nanti kalau seandainya apa, tapi dengan tanda tanya, itu ke siapa? Benar. Buat apa? Ke tanganku atau tidak? Buktinya mana? Kalau aku 1000% buktiku ada. Iya, benar. Gitu. Nanti Niki jangan apa? Aku masih mendoakan dia baik-baik Kak. Gak apa-apa, fitnah dah terus, gak apa-apa. Gue happy aja. Aku nggak ada seperti orang yang apa ya? Seperti orang kehilangan akal. Oh, Niki berbuat seperti itu supaya dia minta ganti uang itu. Uangnya buat apa? Buat siapa? Terus tiba-tiba aku mengganti. Gila nggak Kak? Benar. Sekarang kan aku apa ya? Nyonya kan udah tahu penjelasannya dari apa? Becky langsung ya kan, bukan dari huru hara yang berseliweran kayak gitu kan. Yang dipermasalahan sekarang, kenapa seperti Sil seorang berpendidikan loh Kak. Benar. Orang sarjana hukum, orang yang dibilang lebih pintar dari kita untuk pengolahan kata yang lebih bermanfaat bagi orang. Benar.
tapi kenapa Sil berbuat seperti itu? Dia kelasnya di bawah tapak kaki saya, Kak. Jadi teruslah Sil bilang sama Sil tuh teruslah berkuar-kuar sampai berbusa-busa mulut. Gak akan ngaruh bagiku, Kak. Iya benar. Gak akan ngaruh. Seperti Jesko, seperti bla bla bla. Oh, orang mengucapkan selamat ulang tahun kepadaku. Orang tahu ulang tahunku, aku tidak pernah kontek-kontekan sama orang. Gak pernah, Kak. Aku batasi banget. Karena apa? Ya aku nggak peduli, orang itu tidak akan memberikan memberikan support secara dari ujung kaki sampai ujung rambut, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu gak akan ada yang manusia yang tulus. Benar-benar nggak ada di dunia media sosial tuh omong kosong semua. Gak ada. Di media Nggak sosial besar. tuh dibilang Bukan foto sama senses. Ya, itu memang don aku. Rupanya senses ini menyambung-nyambungkan telepon sama orang lain. Aku nggak tahu siapa-siapa. Memang iya. Nah, itu kan di dalam telepon Nggak juga besar ada. Pepe. Halo, Nyonya. Ada Dina, ada Widya. Ya. itu nggak ada. Aku tuh teriak-teriak nggak ada. Itu bahas apa itu? Memang Diam dulu, Nal. Kalian disambungkan Pause dulu. Nyonya, bagus loh kamu. Nyonya, Bang. Diam Wait, dulu. Kalau perintah Pause. nyonya diam dulu, diam. Pas dulu 5 detik. 5 detik aja. itu di maghrib. Bang Pepe ya, Apa? pause dulu. Gini, kamu kan Gila udah bangun aja. kamu kan udah bangun Yang harus dapat paus tuh gue ya, yang selalu dapat informasi ya dengan mudah. Mereka yang datang sendiri nemuin nyonya ya. Harusnya kalian tuh kasih paus sama diri aku, karena mereka sendiri yang datang ngasih. paus. Mereka yang datang sendiri, yang hubungin diri nyonya. Yang bercerita, semuanya bercerita dari A sampai Z. Harusnya kalian tuh berterima kasih dan ngasih paus sama nyonya. Masa gue yang ngasih lu nol, agak PA lu. Memang Pepe ya, Pepe. Jeda dulu, jeda. Paus, bukan ada paus. Nah, jadi gini loh, gini. Oke, kita Dengar dulu. Ini emang Pepe, dengar dulu gini. Nyonya, kamu kan bangun komunikasi bagus sama dia kan sekarang kan. Gini, ya udah kalau emang semua cerita kita tuh bohong, karena kronologi sebelum putusan kasasi itu kita tahu, suruh dia laporkan. Kalau kita memfitnah dia, suruh laporkan aja. Karena itu ceritanya udah ngarang banget. Kalau dia bilang dia nggak tahu terkait duit itu, terus bahasa duit yang dia bilang 15M itu dari mana? Tapi kok dia dapat Dia tahu mobil, proses duit itu tapi dari dia mana? dapat mobil loh 2 sama usahanya dimodalin, dapat modal. Itu urusan pribadi dia, kita nggak peduli harta kekayaan dia seperti apa, mau dia itu sultan kolong merat seperti apa, kita nggak peduli hal itu, Nyonya. Kita nggak peduli karena kita nggak nggak mau tahu juga mau dia sultan ke, mau Iya, dia gue udah mau bilang dia sama nabi, dia. Gue udah Tuhan bilang sama sekalipun kita dia. nggak peduli. Dengar dulu. Kalau nyonya bicara jangan dipotong-potong. Nyonya tidak suka dipotong-potong. Gue udah Pepe, bilang sama cepat. dia. Gue bilang sama dia kalau memang kamu benar-benar tidak ada sangkut pautnya tentang 4M itu, coba deh naik di koma klarifikasi sama Bella, sama siapa aja yang kira-kira kamu itu. Oh iya maaf ya kalau sama Bella saya nggak bisa. Lah kenapa? Kan Iya, itu tanda karena tanya kita juga. tahu cerita. Karena kita tahu dia tuh ceritanya putar-putar kemana-mana, licik. Bosnya gini, cerita dia tuh bisa berputar. Bahkan dia yang cerita soal 4M dan 15M sendiri ke kita, dia bahkan bisa mengelak itu mungkin. Gitu. Soalnya udah aku korek-korek semuanya. Dia bilang itu. duit ini, aku ulangi sekali lagi karena aku punya bukti rekaman suaranya. Dia bilang kayak gini, duit 4M itu ditolak karena ada duit besar 15M. Gitu. Benar-benar. Apa dia tidak terlibat dengan hal ini menurutmu? Wow. Karena aku tahu otakmu nggak bakal nyampe, Nyonya. Bukan nggak ngerti, gue kan tiba-tiba Karena aku dia tahu itu. hubungin gue kan kaget, dia tahu nomor gue dari mana, hubungin gue, dia yang ngasih nomor gue, dia yang DM gue ngasih nomor dia, suruh dihubungin, ada apa ini? Ya di situ lah Iya. gue pancing-pancing cari info. Dia suruh kamu rekam, terus dia suruh kamu publis ceritanya sebenarnya itu seperti ini kan, karena dia tidak mampu menyampaikan itu langsung.
gitu kan. Mungkin, iya Jadi mungkin. dia menceritakan ke kamu kronologinya seperti apa untuk kamu menghasut yang lain lagi gitu. Itu tujuannya. Mungkin soalnya gue nggak Gitu kenal Nyonya. dia, tiba-tiba dia DM gue karena gue ribut-ribut kemarin itu kan, dia DM gue, boleh nggak kenal kakak gini-gini. Jilat Ini, Nyonya. ini nomor WA aku, hubungin dong. Ya udah, gue hubungin dong. Jilat Nyonya, jilat. Mm-mm. Nah akhirnya tuh dari situ tiba-tiba tuh gini loh Nol, tiba-tiba dia bercerita lah tentang 4M itu. Gue bilang, kamu itu Becky yang jadi bahan gunjingan ya di Komal ya, gue bilang. Nah dia Gini, bercerita lah semuanya itu, tapi gue rekam. gini. Bodohnya Karena gue rekam. iya memang lu bodoh. Jadi gini Nyonya, yang dia ceritakan memang itu doang Nyonya. Berputar kalau membenarkan diri dia. Dia bilang dia tidak tahu terkait duit 4M itu, dia tidak terlibat. Gitu. Benar. Itu omong kosong. Ku pastikan itu omong kosong kalau dia terlibat hal itu. Suruh dia laporin aku. Oh iya yang dilaporin Widya Dina itu semuanya bohong, itu tidak ada. Nah, kalau itu aku nggak tahu ya, karena aku tidak mau membicarakan hal yang tidak aku ketahui. Nyonya, Benar-benar. gitu. Kalau yang aku tahu, aku bilang aku tahu. Tekan doang itu. Ya, kamu baku isap aja, isap jilat, semangat. Dan dia bilang sama aku gini, aku mau spek up ya Nyonya, tapi aku mau ngomongnya sama Sil, tapi tidak sama Bella Sembiring. Lah nggak bisa dong, harus semuanya tahu. Kalau kayak gitu kan artinya biar semuanya denger. Kalau kayak gitu berarti masih takut-takut dong. Bener nggak apa yang dibilang Nyonya? Gimana Nol? Enggak, kalau kamu aku nggak mau membenarkan semua omonganmu. Nggak mau. Kamu paksa aku untuk membenarkan semua omongan karena aku nggak tahu. Enggak, maksudnya tujuan Nyonya tuh gini, kalau mau spek up, kenapa harus sama Sil doang? Kenapa nggak sama murid kesayangan Nyonya Bella Sambiring gitu? Nanti dihantam kau Pepe. Nyonya besar, tidak boleh ada yang memarahi. Gitu. Si Bella udah CS Bella. Jadi gitu Nyonya. Jadi gimana laporan kamu, sempat nanya nggak laporan terkait orang-orang itu jalan nggak sih? Gimana? Kita nih pengen loh biar kayak kebongkar. Enggak. Itu cuma gertak sambel. No, dia udah bilang nggak ada laporan tuh di omongannya dengan Itu gertak sambel. Ya emang Pepe ya, tua bangka ini, Nyonya besar ini memang Pepe. Itu gertak sambel Nol. Gue udah nanya berkali-kali, tidak ada. Itu cuma gertak sambel biar mereka takut gitu loh, biar nggak ngebahas dia lagi. Pepe, Nyonya besar ya yang kumaki kau, bukan orang-orang lain. Tapi hebat ya seorang Nyonya yang nggak mau nyari informasi, orangnya sendiri yang datang ya. Hebat loh, salut loh. Salut sama siapa? Salut lah sama Nyonya besar, dia nggak kenal. Dia nggak Kamu harus dengerin. Kamu harus dengar ini baik-baik Nyonya besar. Karena hanya orang-orang bodoh yang bisa dimanfaatkan. Kata siapa gue bodoh bisa dimanfaatkan? Otak gue lebih cemerlang dari dia. Kau yang bodoh, salah. Aku ngomong kamu dengan baik-baik dulu. Kamu paham nggak? Hanya ada orang-orang bodoh yang bisa dimanfaatkan. Paham kan? Benar-benar iya. Kalau kita yang pinter jeli, kamu kita nggak bodoh, bisa kalau kamu nggak bodoh. percaya. Nah, kalau kita yang pinter jeli smart, kita nggak bakal gampang percaya ucapan itu. Makanya Nyonya tuh harus cari info dulu, baru bisa percaya sepercaya mungkin. Jadi kalau kamu telepon lagi Nyonya bilang laporin lah, itu laporan tuh harus berjalan. Karena Bunda udah bacotnya terlalu gede, jadi Bunda harus jalanin laporan itu. Iya. Itu somasi dulu sampai 177 kali, terus nanti buat laporan. Dia nelfon gue terus tahu, cuma gue Lanjut. males Nyonya lanjut Jilat. tadi. Jilat Nyonya, jilat isap sekalian. Gila lu, ntar gue dibilang bajer lagi. Ogah banget gue dibilang bajer. Gue nih detektif bukan bajer. Gue tuh tahu semua orang, tapi detektif bukan bajer. Dibayar kagak, ngapain gue? Lu nggak Nyonya dibayar lanjut. Ya, lanjut Enggak lah. Nyonya. Nyonya. Lanjut, masih banyak yang mau denger Nyonya.
Nyonya 500.000 Ini pasti si ada. Noni Natali motong-motong mulu. Udah kau ini diam aja nurut perintah Nyonya. Kalau kau nggak nurut perintah Nyonya, besok gaji kau saya potong. 500.000 ada kan Nyonya? Dia nggak usah bohong kayaknya, pasti dia transfer 500.000 kan? Kagak ada, demi Allah, demi mati, demi sumpah. Orang kenal juga. Gue ini bukan tipe orang kayak kau penjilat ya, demi Allah, demi mati, demi sumpah. Dia tiba-tiba ngomongin gue cerita tentang itu. Gak ada gue minta apapun sepeser pun demi anak gue. Siapa yang bilang gue minta? Suruh sini ngomong sama gue. Gue Berarti berani dia- ngomong. Berarti dia yang minta nomor rekening. Kagak, dia cuma cerita itu doang semuanya. Kalau Nyonya minta enggak, biasanya dia minta nomor rekening terus dia kirim. Gue juga kaget Nol, tiba-tiba dia DM gue siapa ya ini, namanya kan biarlah kalian capek tuh akunnya, siapa ya ini, oh maaf kakak saya Becky, boleh kita ngobrol, ini nomor WA aku, boleh ya, udah aku telepon dong, ada apa, ada perlu apa. Nah disitulah dia bercerita, gue bilang kita nggak kenal ya, kenapa kok berani bercerita, ya disitulah. Ya karena butuh validasi diri Nyonya. Oh Dan diriku. gitu, gue aja kaget. Terlihat salah dan banyak kesalahan yang kulakukan, maka aku harus bangun banyak komunikasi untuk memvalidasi siapa diriku sebenarnya. Aku adalah konglomerat, orang kaya, terkaya, tertahta, salah satu utusan Tuhan yang turun ke dunia ini. Anjir emang ya. Makanya gue kaget. Valentina Lim, lu jangan ngarang-ngarang cerita ya. Kapan gue nelpon orang, dia yang ngasih nomor WA ke gue, ya wajar gue telepon dia. Kan dia yang nyuruh nelpon, ya gue telepon lah. Dia pengen bercerita, katanya pengen cerita. Ya udahlah, gue telepon. Gue nggak mau gampang ngasih nomor gue ke orang lain. Lanjut Nyonya, lanjut ya tadi. Nah dia tuh ngomong gitu-gitu. Oh ya masalah si Abil itu emang pretty, dia nggak pernah mau on cam di WA pun. Dan aku tahu bilang gue ada lu. si Nol ini murid PA. Kau ini selalu ngelawan sama Nyonya besar ya, junjungan kau ini. Udah lanjut ya, kalian dengar lagi ya. Jadi selama ini dia ada akun pack yang sengaja masuk untuk mendengarkan cerita-cerita kalian. Pahamin ya. Lanjut. Masuk aku. Oh berarti apa yang jadi omongan-omongan di Ulangi lagi dari awal lagi deh, dari awal lagi. Dia itu atas dia lah gitu kan, karena aku dekat, karena awalnya dari anaknya nggak ada yang menyodor-nyodorkan, itu nggak ada. Kalau mau tanya mah PH-nya, keluarganya aja nggak pernah nanyain sama aku, kenapa kalian yang sibuk kan gitu loh kan. bener-bener. Nah aku tuh penasaran. Aku penasaran ini keluarganya seperti yang lain. Hei Sanslik, masa gue dikasih donat? Gak adil lah, ini gue ngasih info. 1.000 rupiah pun aku tidak punya. Ini itu buat apa? Buat siapa aja? Ya PH-nya ya bisa menjelaskan. Nah, sekarang gue tanya, kau ini apa yang dipertanyakan orang-orang tentang 4M itu? Kau maling-maling 4M itu benar atau enggak? Oh ini rekaman yang pertama ya? Ini rekaman yang kedua deh. Tadi udah didengar ya Natali? Tadi pertama udah ya? Kita udah, tapi banyak yang belum dengar Nyonya. Itu datang. Ulang-ulang. Demo, boleh demo, ulang. Saya baru datang. Nyonya, saya baru datang Nyonya. Enggak, ini rekaman ada. Aku tuh 10 menit berapa detik tuh 2 rekaman. Panjang sekali kayak Almahera, kayak lautan Almahera Aku panjang. ngobrol sama dia itu 2 jam lebih loh. Wow. Ya ampun, sambil makan bakso apa sambil makan cemilan? Enggak. Boleh bertanya Nyonya. Awal Nyonya. Ya Dari lagi awal si dong, Nol nih cantik, ngapain Nyonya. sih potong-potong? Masa gue dikasih donat, kalian dikasih lop leduk, kan nggak adil. Gue ngasih info, nggak Ya udah kita demo. Kasih Kak Sansen, tolong kasih Nyonya gemblong. Tadi kan donat, sekarang gemblong. nggak adil lah. Masa gue donat, kalian seharusnya Tolong martabak. dong. Kasih. Sanslik. Kagak mau Nol, kurang ajar lu Nol, gak mau gue minta paus ya. Lu sama gue minta paus.
Nanti dikasih sama Kanatali paus. Coba ketik dulu paus Tuh, kan nanti bawa. Nyonya tuh, Tapi dengan biar gemblong juga. tapi dengan gemblongnya tapi 5 dengan biji syarat gimana Nyonya. tuh? Enggak, tapi dengan syarat Nyonya. Dengar rekamannya sesuai ada gambar gak? Ada gambar gak? Gambar Nyonya sama gambar itu ada gak? Sama orang tersebut? Dia nggak Jangan, mau di jangan. dia nggak mau divideoin. Nah makanya aku diem-diem, ngerti nggak sih? Ya udah, Mak. Diam, ya udah. Ngerti nggak gini Ulang. Kayak dia bilang gitu, aman. jangan divideoinnya, jangan direkam. Iya, tapi aku diem-diem. Ya ampun, Nyonya ini udah cantik orangnya, baik hati, masya Allah, tabarakallah. Jadi diem-diem. Ya udah lanjut Nyonya. Enggak, diem-diem aku rekam. Ya, ulang Nyonya. Ya udah diam-diam, kita diam-diam aja, coba cepet Nyonya, nggak ada yang denger. Putar lagi dari pertama Nyonya. Jangan dipotong-potong lagi ya. Siap. Iya, jangan dipotong ya, jangan ada yang typing potong-potong ya. Ya udah nggak ada, cepet. Saya juga Maksudnya kayak si nol itu ngelawan mulu sama bosnya, kurang ajar, melawan mulu sama Nyonya. Gue potong gaji awas lu. kau Nol ya, awas, udah saya marahin sih Nol. Lanjut. Itu atas dia lah gitu kan, karena aku dekat, karena awalnya dari anaknya nggak ada yang menyodorkan itu, nggak ada. Kalau mau tanya emang PH-nya, keluarganya aja nggak pernah nanyain sama aku, kenapa kalian yang sibuk kan gitu loh Kak. Bener-bener. Nah, aku tuh penasaran. Aku penasaran ini Keluarganya seperti yang lain ya, baik-baik sama aku. Dia ceritanya ulang-ulang mulu. Kenapa kalian? 1.000 rupiah pun aku tidak pernah memakan uang itu. 1.000 rupiah pun. Dan intinya uang itu buat apa, buat siapa ya PH-nya yang bisa menjelaskan. Nah, sekarang gue tanya, kau ini apa yang dipertanyakan orang-orang tentang 4M itu? Kau maling-maling 4M itu benar atau enggak? Kalau benar Kak, nggak mungkin aku muncul-muncul. Aku nggak benar. Datang ke rumahku besar, rumahku banyak juga di Bandung, datang. Sudah aku kasih alamat ke mereka semua. Sudah datang, satu pun. Kenapa nggak keluarga Niki yang laporin aku? Tolong laporin aku. Itu aja. Iya bener sih, kalau dipikir-pikir yang bersangkutan aja ya. Laporin, makanya aku bilang sama PH-nya. Laporin. Berdasarkan apa kalian untuk mencariku? Iya ya, harusnya kalau memang 4M itu bener-bener apa sih jadi bahan gunjingan itu heboh. Oh, seorang Becky maling 4M itu ya kan. Kenapa nggak PH-nya langsung ya kan? Ya makanya bagi aku no comment lah kalau hal itu ya. Tapi kalau seandainya, dan aku sudah kasih tahu sama orang dan PH aku berapa orang PH juga, dan aku pun tidak ada satu sama sekali megang itu cuan, megang itu seperti M itu, nggak pernah megang, nggak pernah. Iya, makanya aku tuh kok si Becky ini jadi penasaran juga, Kak. Dia jadi digoreng-goreng, jadi bahan Orang banyak bilangin aku Kak, aku ngontrak ya, aku mau beli rental, aku pas bahkan orang wartawan pun yang tidak mau mengeksposku, tidak mau orang-orang yang pernah membela aku, tidak pernah aku bayar juga, datang ke rumahku Kak. Makanya motot-motot mana usahaku, supermarketku puluhan Kak. Iya, benar-benar. Supermarketku puluhan. Iya, Niki benar. juga minjam dong sama gua. Kalau nggak tahu, udah buktinya ada sama aku. Jangankan sekian duitnya, gua nggak seburuk yang mereka biayangin. Terus gua bagi-bagi duit setiap bulan, gua bagi-bagi duit. Itu pun dari 2023. Gua pemain skincare juga. Gua mampun sama orang juga, tapi gak seperti hebat orang lain. Tapi aku mainnya di belakang. Iya, benar. Mainnya di belakang. Intinya ya jual barang apa segala macam gitu. Iya, benar juga sih. Aku punya apotek, aku punya herbal, aku supermarketku Cirebon, Padang, Palembang, Jakarta, Garut, Sukabumi. Ayo datang ke sini. Kenapa kalian bilang aku ini lariin uang? Kalau baik-baik Niki sama aku bisa bantuin dia untuk narik itu uang. Kemana dikasih, buat apa itu? Intinya uang yang dikasih itu buat apa? Itu aja dia tanyain, buat apa sih? Kenapa Niki bikin dia salurannya? Aku maling, aku OP, hidung aku dengan uang itu, aku beli tas, aku gak diundang sama Usman pergi ke wisudanya. Ada buktinya sama aku, wisuda itu diundang. Kalian yang nyari aku, bukan aku yang nyari kalian. Gitu loh. Jadi intinya bagi aku tidak akan menciptakan
kronologinya ketika nanti misalkan mungkin besok lagi atau apa, Nikinya pasti akan keluar. Iya, Ayo kita benar. perang. Dan aku pertanyakan sama lu. Gitu aja sih. Kalau kalian hanya untuk lapor-laporin, kenapa? Kenapa nggak kalian laporin? Kenapa teriak-teriak? Kalian tahu nggak perjuanganku seperti apa? Waktuku, perjuanganku, materiku. Tuh, ingat, kalian gak boleh teriak-teriak. Waktuku, materiku, perjuanganku. Paham? Lanjut. Kalian tahu, kalian sebagai penonton hanya berkoar-koar menceritakan Niki, wah, ya sudah. Bagiku, ya sudah. Kalian berbuat seperti itu, aku nggak kurang, Kak. Malah aku bertambah baru. Kemarin ku dapat hadiah mobil 2, Kak, dari pabrik. Wow, dapat mobil 2. Nyonya besar aja belum tentu dapat info dapat mobil. Keren dong. Berarti nyonya besar detektif nggak dapat hasil dong. Kalau Kak tahu posting Facebookku, kenapa orang-orang yang seperti siapapun nggak ada yang ngejatuhinku, malah dia ngerangkul aku, datang dia ke rumahku. Silakan dari Jakarta, dari mana, silakan datang. Tapi nggak ada ya. Kalau orang bilang ada papicu, nggak ada itu. Orang bilang kesini nggak. Nah, satu hal lagi ya, Nyonya tegesin, Papi Cu tidak ada yang datang ke Bandung nemuin dia. Jadi jangan salah paham. Soalnya udah ada penggorengan kalau Papi Cu udah nemuin dia. Oke. Tapi orang-orang yang pernah aku kenal, orang-orang tuh ya silakan datang, aku liatin. Kalau seandainya aku dilaporin, ini handphoneku periksa aja sendiri. Dari mana datangnya ini? Benar. Aku jabanin, Kak. Gak apa-apa, nggak salah. Nih, lawan beratnya aku adalah Niki nanti kalau seandainya apa. Tapi dengan tanda tanya, itu ke siapa? Benar. Buat apa? Ke tanganku atau tidak? Jawabnya, buktinya mana? Kalau aku 1000% buktiku ada. Iya, benar. Gitu. Nanti Niki jangan aku masih mendoakan dia baik-baik, Kak. Gak apa-apa, fitnah dah terus, gak apa-apa. Gue happy aja. Aku nggak ada seperti orang yang seperti orang yang kehilangan akal. Niki berbuat seperti itu supaya dia minta ganti uang itu. Uangnya buat apa? Buat siapa? Terus tiba-tiba aku mengganti. Gila nggak, Kak? Benar. Sekarang kan aku Nyonya kan udah tahu penjelasannya dari Becky langsung ya kan, bukan dari huru hara yang berseliweran kayak gitu kan. Yang di permasalahan sekarang, kenapa seperti Sil seorang berpendidikan loh, Kak. Benar. Orang sarjana hukum, orang yang dibilang lebih pintar dari kita untuk pengolahan kata yang lebih bermanfaat bagi orang. Benar. Tapi kenapa Sil berbuat seperti itu? Dia kelasnya di bawah tapak kaki saya, Kak. Jadi teruslah Sil bilang sama Sil tuh teruslah berkuar-kuar sampai berbusa-busa mulut, gak akan ngaruh bagiku, Kak. Iya, benar. Gak akan ngaruh. Seperti Jesko, seperti bla bla bla. Orang mengucapkan selamat ulang tahun kepadaku. Orang tahu ulang tahunku. Aku tidak pernah kontek-kontekan sama orang. Gak pernah, Kak. Benar. Aku batasi banget. Karena apa? Ya aku nggak peduli. Orang itu tidak akan memberikan memberikan support secara dari ujung kaki sampai ujung rambut, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu gak akan ada yang manusia yang tulus. Benar-benar nggak ada di dunia media sosial tuh omong kosong semua. Nggak ada. Di media sosial tuh demi lambung Waktu aku semua. teleponan sama Senses ketika itu memang don aku. Rupanya Senses ini menyambung-nyambungkan telepon orang lain. Aku nggak tahu siapa-siapa. Memang udah. Iya, itu kan di dalam telepon itu kan ada Senseng, ada Merpati, ada email, Dina. ada Dina, ada Widya. Ya. Ya. Itu nggak ada aku tuh teriak-teriak, nggak ada. Itu bahasa apa itu? Memang. Enggak, dalam telepon kalian disambungkan berlima itu. Widya, Dina, Sensen, Merpati, taunya gini, Becky, Kak, itu aku apa? lagi ke klinik, ngantarin Coba temanku. jelasin. Ya, aku klinik ngantarin temanku. Dia adalah salah satu orang pebisnis juga. Ngantarin dia 7:04, Kak. Itu di maghrib. Tiba-tiba Senses ngomong, ini gimana ini? Coba ceritanya?" jelasin nggak? "Apa, Maksudnya Bang?" jelasin telepon yang kalian berlima itu Dina, Widya, Senses, Merpati sama Becky itu. Apa yang bahan yang diobrolkannya itu, apakah tentang 4M atau obrolan lain?
obrolan gimana sih cerita 4M ya? Aku ceritain itu memangnya ada. Tapi aku tidak tahu memang nangis kenapa kalian. Yang seharusnya kalian bertanyakan sama aku. Kalian aku nggak kenal sama kalian. Aku tahu kenal sama Senses Kak. Oh itu 5 email. enggak ya, itu yang telepon itu 6 orang ya? Aku email nggak ada Kak. Email nggak ada, berarti 5 ya, berarti 5 orang. Merpati yang ada. Oh berarti 5 orang ya, Aku kenal Merpati, sama Senses, Merpati, tapi Widya, yang lainnya Dina, aku nggak kenal sama Merpati doang. Tapi Dina seperti si kakak, aku tahu kehidupan mereka susah Kak. Iya. Jadi kalau seandainya aku melaporkan mereka, contohnya si Dina tinggalnya di Sukabumi Kak. Kalau di Lampung, aku udah tahu alamatnya. Mereka orang susah semuanya Kak. Kalau aku ladenin sama aku meladenin orang yang gak berpendidikan, orang yang beradu domba. Jadi lebih baik ku diam, manis, duduk, biar kepanasan sendiri. Kenapa sih kalian membicarakan aku? Keuntungan kalian apa? Kalian memberi support gak kepada Niki selama ini? Hah? Secara waktu, materi, ada gak? Iya. Gak ada. Jadi seharusnya kalian nggak apa-apa kalau kalian menghantamku apa segala macam, itu up to you, ya. Tapi kalian tahu nggak dasarnya dari mana? Ini cerita tuh bagaimana? Aku nggak akan nyalain siapa-siapa, baik itu dari PH-nya, Nikinya, apa segala macam. Yang aku kecewakan pada diriku sendiri adalah aku tuh terlalu percaya sama orang, terlalu baik sama orang. Itu kecewanya aku. Itu Kak. Jadi aku nggak mau kalau misalnya kakak, aku tahu kakak baik apa segala macam, seperti itu buzzer apa segala macam, nggak peduli aku. Buzzer itu manusia juga, dia punya hati. Bukan, aku bukan buzzer. Ngapain aku ngurusin angka itu, nggak dibayar. Apa? Coba Sisil, itu buat apa? Iya sih. Maksudnya apa? Iya, tujuannya apa? Aku kan Kak, aku selalu ada di komal dia Kak. Ngangkat aku, semuanya bohong. Semuanya bohong Kak, bohong. Oh, kamu sering mantau ke komanya Sil ya? Enggak, Becky, kamu sering masuk ke komanya Sil pakai akun fax. Akun fax. Oh. Aku selalu aku berapa handphone? Kayak siapa Bella Sembiring, live apa? Aku lihat sama bareng-bareng lawyerku juga ada. Aku follow juga mereka, kalau mereka live ternotif. Oke, itu baru rekaman pertama ya. Jadi selama ini dia selalu ada di komal-komal kalian pakai akun fax dan selalu merekam setiap apa yang menjadi pembicaraan kalian semua. You know, paham, mengerti apa yang Nyonya bilang? Ini kita rekam kedua. Masuk aku. Oh, berarti apa yang jadi omongan di komalnya Jesko, komalnya Sil, Sil, Mambel ataupun siapapun, kamu ternyata sering masuk, sering ada di situ pakai akun fax. Iya. Oh, jadi kamu tahu cerita-cerita apa yang jadi bahan mereka yang bicara. Semuanya ada rekaman sama aku. Mambel sama, semuanya ada. Aku banyak terima kasih aja Kak. Mungkin aku banyak berbuat dosa ya dengan timpangan ujian seperti ini adalah peluntur dosaku. Mungkin aku nggak mengabdi atau bagaimana. Kita nggak tahu manusia ya Kak ya. Iya. Nah dibilangnya aku begini, itu si Queen haji, aku haji 2016 Kak. Iya, Haji Erma. Aku tiap tahun atau dalam tahun itu 2 kali sampai sekali aku umroh. Aku tidak pernah flexing. Aku nggak pernah menampakkan diriku orang berada atau apa. Aku ini sama kayak kalian manusia, hidup yang dilahirkan dengan orang tua itu tidak bawa apa-apa. Jadi kalian siapa? Kalian hebatnya mana? Yuk ketemu sama aku, kalian baru tahu keadaanku seperti apa. Baru tahu kalian nggak usah minta maaf sama aku. Sudah aku maafkan sebelum berbuat ini. Jangan takut, aku maafin. Tapi semakin kalian menjadi sangat bahagia aku Kak. Menjadilah terus. Kata-katain aku terus. Gak apa-apa. Aku bahagia gitu. Bahagia menerimanya keadaan seperti itu. Karena mereka adalah mampunya seperti itu. Kalau dibilang-bilang cuis kata aku. Udah. Makanya Merpati kemarin itu penasaran sama aku. Berarti Merpati nggak terlibat kan? Terlibatnya maksudnya kan? Maksudnya yang dibicara 4M dalam obrolan 5 orang itu Tidak berarti ada, Merpati tidak tidak ada ada sama terlibat sama sekali tidak kan? ada. Oke. Tidak ada.
tidak ada. Berarti yang Mereka tidak terlibat. berarti Senses itu hanya peduli, Kak. berarti Senses itu tidak pernah nerima uang dari aku. Tolong dicamkan ya, Kak. benar. Mereka yang membantuku demi Allah Rasulullahku tidak pernah memberi mereka uang sedikit pun. Berarti dalam percakapan yang 5 orang itu, dalam percakapan yang disambungkan oleh Sensen, 5 orang itu, Widya, Dina, Merpati, Becky, dan Sensen itu, keempat orang itu nggak terlibat yang namanya penerimaan uang dari Becky kan? Penerima tidak ada. Tidak ada, oke. Aku nggak kenal Dina. Oke. Aku nggak kenal si itu, nggak kenal. Aku hanya kenalnya Senses sama Merpati karena Merpati teman lamaku. Oke, Jadi Merpati belum pernah dia datang ke rumahku. Ketika itu dia pergi ke Bandung ngantarin orang tua angkatnya, kalau nggak salah dia mampir ke tempatku. Aku beginilah keadaanku. Makan uang tuh ku ganti. Nah, kalian harus pahamin ya. Yang kenal mungkin kalian bisa tanya-tanya ya. Kalau yang kata dia kan saya cuma kenal sama si A, si B. Nah, mungkin kalian bisa tanda garis bawahi ya. Oke, lanjut. Tapi aku tidak ada. Aduh, gimana sih ini? Masuk aku. Setiap omongan itu ya, setiap apa Ya. yang keluar itu, Ya, aku perkataan yang nggak bisa sesuai itu harus berbicara dipertanggungjawabkan ya. Jangan asal bisa melantam, berbicara tapi nggak bisa Betul. mempertanggungjawabkan omongan itu. Oke. Nah, ini udah selesai kan? Udah selesai. Aku tahu berarti Becky ini sebenarnya orang baik, tidak ada sangkut paut tentang 4M itu semuanya omong kosong ya kan. Nanti biarlah pihak PH Niki nanti yang akan Betul. bicara. Biarlah Niki lah, kalau Niki bebas nanti biarlah Niki yang akan sendiri. Nah, berdasarkan apa? Yuk kita perang. Niki mengajak perang aku ngajak juga. Oke. Nah, jangan sampai kamu tertimpa tangga lagi. Itu aja pesanku. Oke. Jangan sampai kamu menggali lubang sendiri. Itu aja. Benar, nanti Kalau aku kalau memang nanti Niki keluar, seandainya Niki ini keluar dan beri statement kalau Becky Pasti. itu tidak ada sangkut paut ataupun tidak ada makan uang 4M itu. Gimana tanggap tindakan Becky untuk orang-orang yang udah fitnah Becky itu? Aku tidak akan pernah memberikan akses, Kak. Aku tidak akan pernah mengenal orang itu dan bagaimana aku di media sosial itu sesuka hatiku. Oke. Dia harus mengungkapkan. Aku tidak semudahnya, Kak. Kalau aku seandainya LP kan orang ini. Nah, contohnya, aku LP kan orang nih, kasih somasi. Somasi pertama tidak diindahkan, kedua tidak diindahkan, berlanjut dengan LP. LP itu cuma satu pertanyaan, dari mana dasar itu 4M? Dia buka tentang Niki. Benar. Dan orang BAP nanya, uang itu buat apa? Dan ke siapa berikan? Aku pasti lepas dong, Kak. Yang kena siapa? Niki. Paham nggak, Kak? Jadi Iya. makanya ku diam, ku manis. Uang itu ke siapa? Yang ngasih siapa? Lihat nggak aku nggak? Benar. Aku hanya diminta ditemanin, Kak. Niki tahu kehidupanku yang sesungguhnya, makanya dia tekannya aku dengan saluran dia itu mungkin aku bisa mengganti uang tuh. Pakai dulu ada WA-nya ada. Pakai dulu uang lu, ganti aja uang lu. Nah, aku tidak menggubris itu. Kalau aku pakai uang itu berapapun misalkan, ku ganti hari ini ku ganti. Seandainya terbukti itu aku memakan uang tuh ku ganti. Benar. Tapi aku tidak ada makan uang tuh buat apa ku ganti. Mending aku kasih anak yatim, mending aku bikin masjid. Iya, benar. Bermanfaat masjid-masjid yang ku bikin. Benar. Itu aja. Jadi jangan bawa-bawa ibadahku, jangan bawa sedekahku di dalam IG apa segala macam. Aku dalam 1 bulan itu sedekah aku, ini adminku, sedekah dalam 1 bulan itu 15 juta, Kak. Karena matinya aku sedekah sekarang ini, karena apa, Niki? Karena nanti kan di Masya Allah, Allahu Akbar, kafir. Udah ya, udah cukup Adi, setel ulang mulu, gue capek. Gue mau makan dulu ya. Udah, intinya gini loh, kita ambil kesimpulannya. Inti dari percakapan ini kita bisa tahu, bisa menilai apakah yang dikatakan dia itu benar sebenarnya ataukah tidak. Kalau orang yang jeli, kalau orang yang pintar, ini orang banyak berbelit-belit perkataannya,
cara bicaranya ini kembali lagi ke sini, kembali lagi ke sini, kembali lagi ke sini, berbelit-belit. Artinya kayak orang memutarbalikkan cerita kata-kata. Nah, untuk seorang nyonya besar ini bukan orang yang bodoh. Dia harus jeli menilai seseorang itu. Dari cara bicaranya, berkomunikasinya, penjelasannya, bahkan dari cara dia menceritakan kronologinya apapun. Gitu. Jadi jangan kalian anggap nyonya ini orang yang bodoh. Tidak. Nyonya ini lebih jeli dari kalian semua. Nyonya ini detektif. Tidak bisa kalian anggap. Oh, berarti secara tidak langsung, berarti Nona menyatakan kalau Nyonya juga tidak percaya dengan pernyataan dia tadi gitu. Iya. Masih pikti-pikti. Karena dia Nyonya bilang, Iya, Nona. mau nggak kamu naik di Komal, kamu ngomong, kamu klarifikasi, kamu ceritakan A sampai Z-nya, kronologinya sama Sil, sama Mambel. Dia bilang, aku kalau sama Sil berani ngomong, tapi kalau Mambel aku masih nggak masih gimana gitu, kayak orang ketakutan. Nah di situ Nyonya ngambil kesimpulan, berarti ini orang kayak ada sesuatu kesalahan yang tapi dia nggak mau jujur, dia masih membela diri. Paham nggak? Gitu. Jadi Nyonya itu nggak gampang percaya sama orang, tidak. Nyonya memang dekat tapi nggak mudah percaya dengan sama orang, karena Nyonya harus tahu dulu titik permasalahannya, kronologi yang sebenar-benarnya, secara detail A sampai Z-nya. Itu yang Nyonya tahu, harus cari tahu info-infonya itu. Kalau cerita cuma cerita doang baru kenal udah bercerita, tidak segampang itu. Karena Nyonya bukan tipe orang yang gampang disuap, karena Nyonya bukan tipe orang yang gampang dibodohi, karena Nyonya bukan tipe orang yang gampang dipengaruhi. You know. Nah, Nyonya boleh nggak pasang part 1-nya, part pertamanya lagi? Sekali lagi Nyonya, Ih, sekali lagi. capek gue. Sekali lagi. Nyonya ini kan ada Kak Sil kan? Jadi biar Kak Sil dengerin karena ada beberapa kali dia menyebut nama Kak Sil juga di situ. Boleh dong Nyonya. Nanti dipotong-potong lagi sama si Nol, Enggak, jadi Kak. ulang lagi, Enggak, ulang nanti lagi, di-mute. ulang lagi. Capek Nanti kalau mau ngomong Ada kita yang- mute. Enggak, karena nanti kalau misalnya diputar 1 kali lagi dapat gratis paus, anak paus. Coba yang punya anak paus lempar ke Nyonya. Nggak, lu aja tuh yang ngasih. Lumayan Natalia, tadi tentang Abil semua udah gue beberin. Sekarang Iya. gue beberin lagi, capek gue diulang mulu. Part 1-nya aja yang pertama aja. Si Abil itu, dia itu dari kecil tuh nggak ada orang tuanya. Ya, nggak minta tolong diputarkan. Aku belum dengar loh. Nih tapi jangan dipotong. Oke, gue denger ini yang terakhir ya. Percakapan ini diputer lagi, tapi yang terakhir ya jangan diminta tolong lagi, diputer lagi ya. Ini udah ke-10 kalinya diputer ya. Makasih banyak ya.